MotoGP 2027 itu bukan sekedar ganti musim, ini bakal ada reset total. Mesin berubah, ban berubah, dan aturan akan berubah. Dan yang paling penting, peta kekuatan bisa jungkir balik. Dan di video ini, kita bakal bongkar satu persatu strategi semua tim MotoGP menghadapi 2027. Siapa yang paling siap dan siapa yang berpotensi tumbang. Tonton videonya sampai habis. MotoGP 2027 adalah perubahan regulasi terbesar di era modern. Biasanya tim cuma upgrade motor, tapi kali ini semuanya dimulai dari nol. Yang pertama, mesin turun dari 1000 cc ke 850 cc. Artinya, power akan berkurang dan fokus pindah handling serta efisiensi. Yang kedua, aerodinamika akan dibatasi. Motor nggak bisa lagi terlalu ekstrim. Yang ketiga, ride height dan health device akan dihapus. Start dan akselerasi balik ke skill pembalap. Dan yang paling krusial, Pirelli akan masuk dan menggantikan ban Michelin untuk di tahun 2027. Ini penting karena semua data lama hampir gak kepake. Oke, kita mulai masuk ke strategi Ducati. Sekarang Ducati kelihatan paling santai menghadapi tahun 2027. Itu kenapa? Karena mereka nggak cuma mikir mesin, tapi mikir ban dan data. Strategi Ducati sudah jelas, bukan motor yang paling kencang, tapi motor yang paling konsisten. Mereka percaya, siapa yang paling paham ban Pirelli, dialah yang akan menang. Kemudian kita masuk ke strategi Aprilia. Aprilia ini ngambil langkah yang sangat berani. Mereka mulai dari awal mengembangkan motor 850 cc, bahkan rela mengorbankan pengembangan motor baru yang sekarang. Ini strategi high risk, high reward. Kalau sukses, Aprilia bisa jadi kuda hitam paling berbahaya di MotoGP 2027 nanti. Kemudian kita masuk ke strategi Yamaha. Yamaha sadar satu hal, mereka nggak bisa lagi tambal sulam. Makanya strategi Yamaha sekarang adalah membangun ulang dari nol. Fokus filosofi motor baru, bukan solusi instan. Target Yamaha bukan sekadar podium, tapi balik jadi penantang digelar di era 850 cc di tahun 2027 nanti. Kemudian kita masuk ke strategi Honda. Kalau Honda, ceritanya nggak beda dari tahun-tahun kemarin. Honda terkenal jago memanfaatkan perubahan regulasi. Setiap kali ada aturan berubah besar-besaran, Honda sering kali bangkit. Strateginya, motor baru, konsep baru, dan pembalap dengan karakteristik agresif. MotoGP 2027 bisa menjadi momen kebangkitan untuk Honda nantinya. Kemudian kita masuk ke strategi KTM. KTM ada di posisi yang agak rumit, ambisi mereka memang besar, tapi biaya MotoGP juga sangat mahal. Strategi KTM sekarang, bertahan dulu, jaga eksistensi, lalu menyerang kalau kondisi memungkinkan. KTM ada di persimpangan penting untuk menuju 2027. Kemudian, strategi yang nggak boleh diremehkannya itu peran tim dari satelit. Di era 2027, motor bisa makin setara, pembalap makin bebas pindah, dan aliansi tim bisa berubah drastis. Tim satelit bukan cuma pelengkap, tapi bisa jadi penentu arah juara dunia. Peta kekuatan MotoGP 2027 nanti, kalau dirangkum, Ducati yang paling siap secara data, Honda dan Yamaha akan riset besar, Aprilia akan menjadi agresif dan berani, dan KTM tanda tanya besar. Dan untuk tim satelit, yaitu faktor kejutan. MotoGP 2027 bukan soal siapa yang paling kencang untuk hari ini, tapi siapa yang paling siap menghadapi untuk masa depan. Era baru akan lahir di MotoGP 2027. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Ducati akan tetap dominan atau justru lahir raja baru di MotoGP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan kita lanjut bahas MotoGP di video berikutnya. Terima kasih.